Sekarang kalau yang kedua, jika keduanya nakiro, kedua lafadznya nakiro, maka yang kedua tidak sama dengan yang pertama. Maknanya tidak sama dengan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Habibina wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'i masyayikhina khususan ila hadratin muallif hadzal kitab As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala ghafara li walidayhi wa jami'i abaina wa ummahatina wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qa'idatu ukhra fit ta'rifi wat tankir. Qaidah yang menjelaskan tentang isim ma'rifat dan isim nakiroh dalam Al-Quran. Ya, benar ya. I'lam anna likullin minhuma maqaman la yaliku bil akhar. Benar? Oh, ngeloncat ya. Qaidah tata'allaku bit-ta'rifi wat tankir. Loncat yuk menengahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qaidatun tata'allaku bit-ta'rifi wat tankir. Qaidah yang menjelaskan tentang hubungannya isim ma'rifat dan isim nakirah dalam Al-Qur'an. Idza dzukiral ismu marrataini falahu arba'atu ahwalin. Jika ditemukan dua isim, ada dua isim, baik itu nakirah ma'rifat nakirah ya. Falahu arba'atu ahwalin, maka dia mempunyai 4 penjelasan. Li'annahu imma ayyakuna ma'rifataini aw nakirataini awil awwalu nakiratun watsani ma'rifatun aw bil aksi. Ada kalanya keduanya berupa isim ma'rifat, atau yang keduanya berupa isim nakirah. Yang ketiga, pertama nakirah, kedua ma'rifat, atau yang pertama ma'rifat, yang kedua nakirah. 4 itu ya. Pertama keduanya ma'rifat, yang kedua keduanya nakirah, yang ketiga pertama nakirah, kedua ma'rifat, yang keempat al-aksu, yang pertama ma'rifat, kedua nakirah. Sekarang pertama, fa in kana ma'rifataini, jika ditemukan ada dua isim ma'rifat dalam satu ayat, fatsani huwa al-awwal ghaliban,
Maka isim ma'rifat yang kedua itu sama seperti isim ma'rifat yang pertama. Dilalatun 'alal ma'hud alladhi huwa al-asal fil lam. Ini sebagai penjelasan bahwa menjelaskan atau menguatkan lafadz yang pertama itu biasanya menggunakan lam, alif lam, awil idhofah atau biasanya diidhofahkan. Contoh, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. As-sirat yang pertama ma'rifat. Tadi ditandai dengan alif lam atau lafadz yang diidhofahkan. Yang diidhofahkan ya. Ini yang tandanya berupa alif lam. As-sirat yang pertama dengan sirat yang kedua sama-sama ma'rifat. Maka yang kedua itu adalah sama dengan yang pertama di dalam keumumannya. Maknanya, penjelasannya, esensinya, kalau bahasanya esensinya. Berikanlah saya petunjuk yang lurus, jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang bagaimana? Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Jadi bodoh jalannya, jalan orang-orang sebagai esensi, sebagai penjelas. Bisa sebagai penjelas, bisa sebagai penguat, bisa sebagai apa? Bayan, penjelasan ya, bayan supaya jelas. Waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati. Nah, ini idhofah, contoh yang idhofah. As-sayyi'at yang pertama dengan as-sayyi'at yang kedua sama sebagai penguat. Sama artinya kejelekan, waqihim wa haqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at. Tadi ketika yang pertama berupa makrifat keduanya. Sekarang kalau yang kedua, jika keduanya nakiro, kedua lafadznya nakiro, maka yang kedua tidak sama dengan yang pertama. Maknanya tidak sama dengan yang pertama. Wa illa lakanal munasabah wa at-ta'rifu bina'an ala kaunihi ma'budan sabiqon. Seandainya tidak terjadi makna seperti itu, maka dimaknai dengan lafadz yang munasabah. Munasabahnya lafadz sebelumnya. Nanti ada lafadz munasabah, yaitu memakrifatkan atau sebagai penjelas apa? Penguat, memakrifatkan pada lafadz yang pertama, esensi yang pertama. Kalau misalnya rojul itu laki-laki, rojulun laki-laki umum, maka rojulun yang kedua itu dimakrifatkan, ada dikhususkan, tertuju pada satu orang. Jika keduanya nakiro dan makna yang kedua tidak sebagaimana kaidah yang ada. Contohnya Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin
ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dha'fin pertama bermakna terbuat dari setetes air mani. Dha'fin yang kedua berupa tiflun. Tiflun, anak kecil. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Dha'fin yang tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kuat menjadi remaja, menjadi kuat, menjadi dewasa. Dha'finnya berbeda makna, sama lafaz. Sama lafadznya beda maknanya karena karena ketiganya ini sama-sama isim nakiro. Tadi kalau sama-sama isim ma'rifat maknanya sama. Wa qad ijtama'al qismani fi qouli ta'ala. Jika nanti berkumpul ya, dekat, berkumpul, tidak ada pemisah, seperti fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fal usr, lafadz usrun yang kedua itu sama dengan yang pertama, sama-sama ma'rifat. Wal yusra, lafadz yusra, al yusra, yusra nakira itu tidak sama dengan yusrun yang kedua. Ini. Walihada qala Allah Ta'ala fil ayat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh dalam satu ayat, la yaghliba usrun yusraini. Tidak bisa satu kesulitan mengalahkan dua kesulitan. Tidak bisa mengalahkan satu kesulitan, tidak bisa satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Nah, dua kemudahan, yusra ini dua kemudahan. Ini hadisnya Kanjeng Nabi yang menjelaskan tentang ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi yusron yang pertama dengan yusro yang kedua itu berbeda maksud. Kemudian wa in kana al-awwalu nakirah wa tsani ma'rifah. Jika nanti yang pertama ada lafadz nakirah dan yang kedua ma'rifat, maka yang kedua sama dengan yang pertama dalam esensinya, maksud tujuannya. Contohnya kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul. Lafadz rasula pertama nakiro, kemudian yang kedua ar-rasul dimakrifatkan dengan alif lam. Maka yang kedua ini esensinya sama dengan yang pertama. Kama arsalna, sebagaimana saya utus kepada Fir'aun seorang utusan rasul, fa'aso, kemudian Fir'aun fa'aso, maksiat kepada rasul tersebut, ingkar kepada rasulnya. Sama rasul yang pertama dengan rasul yang fiha misbah, al misbahu fi zujajah. Nah, misbahun di sini lampu, atau kalau digambarkan dalam Al-Qur'an itu sing lampu gede ono jerone ada cahaya lagi, cahaya yang di dalamnya ada cahaya, az-zujajah yang terbuat dari kaca. Jadi kaca kan
Kaca iku nek kena sinar mencorong. Nah, itu kaca yang sudah ada cahayanya, di dalamnya ada cahayanya lagi. Sama. Kemudian contoh lagi, ila siratim mustaqim, siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Siratin mustaqim, ila siratillah. Ini keduanya. Siratillah ini makrifat. Apa tandanya makrifat? Diidhofahkan. Tadi saya bilang kan, ditandai dengan al ataupun diidhofahkan. Siratim mustaqim, siratin yang pertama nakira, siratillahi itu berupa makrifat, keduanya makna sama. Ma 'alaihim min sabil, innamas sabilu. Sama ini contoh yang makrifat kedua. Yang pertama nakira, kedua makrifat. Wa in kana al-awwal ma'rifatun wa tsani nakira fala yutlaqu al-qawlu bal yatawaqqafu 'alal qara'in. Jika yang pertama berupa isim ma'rifat dan yang kedua berupa isim nakira, maka tidak bisa fala yutlaqu, maka tidak bisa dimutlakkan dalam satu qaul, bahkan memerlukan atau tidak bisa dimutlakkan satu qaul saja atau satu kaidah saja, bahkan memerlukan pembahasan yang lebih rinci. Fataratut taqumu qarinatun 'ala taghayyur. Jadi dalam pembahasan makrifat yang pertama dan yang kedua adalah nakira, itu butuh qarinah, butuh penjelasan atau tafsiran yang lain atas satu ayat tersebut. Contohnya, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghaira sa'ah. As-sa'ah pertama ma'rifat, sa'atun kedua nakiro. Ini perlu ada penjelasan lain, qarinah lain, dalil yang lain, baik diambil dari asbabun nuzul melalui hadis-hadisnya Nabi, atau mengambil dari munasabah, ayat munasabah, ilmu munasabah, dicari, kemudian diambil dari ilmu lughah, bahasa apa ini, bahasa asing atau tidak, diteliti oleh orang-orang yang ahli. Kan di sini dimaknani, dan ketika terjadi hari kiamat, gitu kan. As-sa'ah pertama hari kiamat. Yuqsimul mujrimun, orang-orang yang berdosa itu bersumpah, ma labitu ghairu sa'ah, tidak adakah hari sesaat saja, sesaat saja. Penyesalan orang-orang yang berdosa. Jadi sa'ah yang kedua itu bermakna waktu, sesaat. Kalau as-sa'ah yang pertama itu bermakna hari kiamat. Fadaratan taqumu qarinatun 'alal ittihad. Satu, ada ayat yang awalnya ma'rifat, yang kedua nakiro, ini butuh qarina dan butuh untuk pembahasan rinci lagi. Contohnya, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'an min kulli mathal. Fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun
Qur'anan Arabiyyah. Al-Qur'an dan Qur'an ini sudah berbeda makna. Hadzal Qur'an berarti terkhusus pada ayat-ayat yang sudah diturunkan untuk manusia. Qur'anan Arabiyyan, beda lagi maknanya. Kitab-kitab bagi orang Arab, sedangkan kitab itu tidak hanya Al-Qur'an, ya. Jadi kalau dikatakan Qur'anan Arabiyyan, kitab yang berbahasa Arab, Arabiyyan, ya. Ada kitab lain seperti kitab Injil, Zabur itu pakai bahasa bangsanya. Ada bahasa Suryani, ada bahasa Ibrahimi, ya. Itu masuk di situ. Maka Al-Qur'an yang pertama dengan Qur'anan yang kedua ini butuh pembahasan yang lebih rinci. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tentang makrifat dan nakirah. Ada babnya banyak. Ini dicoplik hanya bab sedikit supaya tahu ternyata dalam menafsiri itu tidak langsung syukur nafsiri gitu ya. Tapi butuh ilmu. Dan kaidah tentang makrifat nakirah ini tidak paten seperti kaidah yang lain. Jadi bisa saja ketika nakirah dulu baru makrifat ini, yang kedua, lafadz yang kedua tidak sama dengan lafadz yang pertama. Jadi penafsiran itu butuh penelitian yang rinci. Karena apa? Karena dalam Al-Qur'an satu ayat ini mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda. Melihat khitabnya, mukhatabnya. Kalau ayat turun itu melihat siapa yang dikhitabi dalam kasus itu. Kalau isim nakirah dalam Al-Qur'an itu maknanya banyak. Ada kalanya isim nakirah itu makna banyak, atau isim nakirah bisa saja makna satu, atau isim nakirah bisa saja makna mengagungkan, isim nakirah bisa mempunyai makna merendahkan, banyak itu, bermakna banyak. Contohnya wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatun, kehidupan digambarkan di dunia. Ahrasun nas, ya, manusia berlari-lari mencari banyak atau mencari sangu yang banyak, bekal yang banyak untuk dunia. Yang bermakna satu. Wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Rajulun itu kan umum, rajul umum. Tapi dalam ayat ini rajul itu satu rajul, satu manusia, satu orang. Jadi nakirah tapi bermakna ma'rifat. Nah, ini ilmu yang harus diketahui dalam menafsiri Al-Qur'an. Setelah mengetahui bahasa-bahasa yang selain bahasa Arab masuk, bisa dimaknani dengan berbagai maksud, kemudian baru diteliti makrifat dan nakirahnya. Jadi kita bisa tahu tujuan ayat ini apa turun, tujuan ayat ini dibaca untuk apa, untuk ayat Al-Qur'an. Qa'idatun ukhra wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.